Saya hampir miara cupang 5 tahun, saya alamin penyakit yang paling mematikan itu makan telur kodok deh, telur kodok buduk dia. Nggak bakalan ketolongannya dia makan telur. Perkenalkan, nama saya Samsuri, sehari-hari panggilannya Suri. Umur 32 tahun, tinggal Ciboga Perigi. Hampir 5 tahun lebih ya kayaknya. Hampir 5 tahun lebih. Tahun 2015, tahun berapa ya? Tahun 2015 kayaknya. Ceritanya iseng-iseng gitu ya. Sebelum married, kita udah main di ikan hias, tapi saya awal mulanya ikan cupang gitu. Dari pembit-bitan, awal mulanya nelorin, selama habis panen jalanlah 3 bulan baru panen gitu. Sehari-hari umpannya masih kecil kutu air, udah besaran dikit pakai cacing gitu. Dibawanya sama adek Samsudin, bawanya ke Parung gitu. Ke pasar Parung. Tiap pagi cari umpan, siangan dikit cuci kolam, nah terus nelorin lagi gitu. Pokoknya jangka 3 bulan diangkat, siap diangkat ikannya gitu. Sekarang hampir 15 kolam. Awal mula sih dari kolam bambu, awal mula. Rumah juga kan belum begini gitu. Awal mula kolam bambu, lama-lama ngejual, saya kumpulin duitnya, jadilah kolam permanen gitu. Kolam betako langsung di inilah di permanen dah aja kolamnya gitu. Penghasilannya setiap bulan, setiap 3 bulan sekali ya. Jualnya kadang-kadang ada kali sumpamnya dari 3 bulan itu kadang-kadang minimal kita dapat 4.000, berarti kali 2.000, kadang-kadang minimal 1 bulan tuh kadang-kadang dapat 5 juta, kadang-kadang lebih, kadang-kadang rezeki lagi nggak ada, kadang-kadang berkurang juga gitu. Kadang-kadang nggak bisa disesuaikan kan gitu. Kesulitan paling dari umpan. Kalau masalah nelorin bukan masalah kita sok bisa ya, alhamdulillah sih jadi terus gitu. Jadi terus dari itu. Kalau kesulitan dari umpan doang, itu dari umpan gitu. Paling kalau seumpamanya nggak dapet umpan, paling kita menggunakan pakai umpan dari beli gitu, macam pelet, pengli gitu. Paling saya gerus gitu doang udah. Kadang-kadang beli, kadang-kadang cari sendiri gitu, di empang gitu. Saya yang pelihara ikan cupang, paling utama nih ya. Kedua ikan koi, ketiga koki, keempatnya lohan. Kalau koki saya nggak pernah beli, saya menelorin sendiri. Sama ikan koi juga sama, menelorin sendiri saya. Kalau cupang khusus buat kolam cupang, kalau koki khusus buat kolam koki gitu. Alhamdulillah di empang ada. Nah kalau saya awal mulanya nggak terjun ke ikan itu dulu. Inilah yang saya gelutin sampai sekarang, ikan cupang. Cupang giant, bagan, haltmoon, plakat saya mainnya itu nelorinnya. Sekarang juga pembibitannya ada 15 kolam, tapi masih kecil tuh ya. Sekarang dibilang lagi laku dah, bilang sekarang mah. Lagi laku sekarang. Soalnya kemarin hujan banyak yang gagal. Nelorinnya kebanyakan yang melepas gitu. Kadang-kadang ceburin ikan, sekarang besok pagi udah nggak ada. Jadi nggak tahan air hujan gitu. Zat asamnya tuh terlalu lebih dah gitu. Kecuali dia posisi kalau lagi ada hujan, ada panas gitu, baru stabil dah. Pokoknya dia bagus jadinya. Sekarang bahkan ikan cupang yang tadi ukuran 1.000 tuh ya, sekarang mencapai 2.000-an. Capai sekarang. Kecuali kalau ikan ini ya, ikan cupang koi, amang bener harganya agak beda mahal dia. Dia 1 ekor itu bisa 100.000 dia, 1 ekor.
tapi yang coraknya bagus gitu. Paling ada ke Parung, minimal ke Parung, paling saya buat ngirim ke Cengkareng sama orang pendatang, paling dari mana tuh nggak tahu, nggak dari mana aja dah yang datang gitu. Kalau cewean tuh agak murah, dia beda harganya. Kalau seumpamanya bagan ukuran M paling 1.000, kalau cewean paling mahal juga 500 perak gitu. Paling kekuatan saya kalau ke Parung ada yang bawa paling 1.000 ekor per kali cenggo, 1.500 per ekor tuh ya, per ekornya gitu. Jadi totalnya 1.500.000 per 1.000 itu tuh ya, per 1.000. Kalau seumpamanya kali 1.000 ya berarti 1 juta gitu. Target lebih dari 1.000, kadang-kadang kurang gitu. Sama nggak mau lebih-lebihin gitu, sama apa adanya gitu, nggak mau udah gitu. Dan kalau ikan macam ikan ini lohan, saya dari beli bibitannya 1 ekor 50.000, kadang-kadang sebulan nih kita paling minimal cepet jualnya gitu 100.000 gitu. Sebenarnya kalau miara ikan tuh sebenarnya dibilang bisa sih, sebenarnya nggak ada yang bisa ya sebenarnya nih. Kalau di ikan tuh suka dukanya kadang-kadang kalau dia lagi sakit, kadang-kadang ikan, kalau cupang paling menderitanya tuh makan telur kodok, macam telur kodok buduk, pasti dia nggak bakalan selamat, dia pasti mati semua dia. Saya hampir miara cupang 5 tahun, saya alamin penyakit yang paling mematikan itu makan telur kodok deh, telur kodok buduk dia nggak bakalan ketolongan dia makan telur. 3 kolam makan telur kodok mati semua. Ada ikan bangsa 6.000 mati tuh, nggak kuat dia karena dia racunnya nggak bisa ketolongan dah. Kalau dia mau diobatin apa juga bener nggak bakalan ketolongan dia, kecuali duka-duka ikan macam kayak koki, ikan koi, paling habisnya sama burung, kadang-kadang hilang gitu, kadang-kadang suka dukanya miara ikan gitu dah. Modal kita harus ini, jangan abang-abang ikan mati kita terpuruk ya, nggak bakalan kita bisa maju lagi kan ya, kita harus bangkit lagi gitu ya. Awal mulanya kita dari nol ya, bisa kita ayolah kita mencapai kesuksesan gimana gitu, itu doang kan kita. Yang penting jangan yang apa digede-gedein omongan kita ya, kita apa adanya gitu. Emang kita penghasilan kita sehari 1.000 ya udah 1.000 gitu, nggak bakalan kita lebihin gitu ya. Kalau mau kita bukan ngajarin ya, kalau kita maunya sukses di ikan cupang, yang penting kita modal kita sekarang jujur. Kedua kita harus leken. Modal kita tuh melihara ikan sebenarnya kalau pengen sukses leken, kalau dari kelekenan doang udah gitu aja. Yang penting amang kalau kita meleken, insya Allah biarin sumpamanya, gue mah nggak bisa nih melihara cupang melepas mulu. Amang kalau dia pelajarin lama dari kelekaran dia itu pasti bisa dia mencapai kesuksesan dah gitu. Tapi dengan syarat itu leken doang ya, modal dia leken gitu. Leken itu jadi ibaratnya abang-abang udah gagal 1 kali, kadang-kadang gue udah malas gitu ya, harus coba lagi gitu. Nah lama kelamaan kan masa sih dia nggak hasil gitu doang kan. Kalau ikan dari ikan hias itu saya bilang dia biarin udah bertahun-tahun juga sebenarnya nggak ada yang bisa, semuanya tuh belajar gitu. Dari belajar lama-lama insya Allah pasti. Namanya ikan cupang tuh sejenis macam ikan Singapura, ikan serian pernah saya punya, tapi sekarang udah nggak ngembangin dia karena orang kampung tuh yang dicari kan bukan masalah dari kontesnya ya, ibaratnya dia yang penting banyak gitu. Karena kalau ikan-ikan macam Singapura, ikan serian, anaknya nggak bisa banyak bahkan orang nyari juga nggak bisa banyak, paling beli 1, paling banyak banget dia ngebeli 3. Kalau ikan bagan kan orang kadang-kadang ngebeli ada berapa ekor, ada 2.000 diangkat semua. Kadang-kadang kalau serian tuh emang mahal, kadang-kadang kita bisa ngejual 150.000 satu.
tapi nggak bisa banyak kan orang belinya, bahkan dia nggak berani sampai ribuan. Karena kan kalau seumpamanya cupang Singapura sama serian kali 15.000 ada 1.000 kan 15 juta, dia kayaknya nggak berani gitu. Paling kalau ikan Singapura serian buat aduan ya paling minimal orang paling banyak buat 10 ekor, udah nggak bisa banyak. Yang kalau tip masalah cupang supaya sehat gitu ya dari ganti-ganti air aja dah, udah itu aja. Nah, dari air kalau bisa kasih daun ketapang gitu. Harus diingetin daun ketapang buat menetralisasi air gitu, biar supaya pH-nya turun lah gitu. Kalau di kolam kalau masih nyampur juga nggak bakalan ngadu, kecuali kalau udah dipisah kita posisi dipindahin lagi ke kolam pasti ngadu. Kalau cupang, jenis cupang, kecuali kalau jenis-jenis ikan hias macam kayak koi, koki dicampurin juga nggak bakalan ngadu. Kalau mau cari cupang ke Siseng, daerah Perigi Cibogo, ada cupang bagan, giant, plakat, sama cupang koi. Ya sudah.